kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Salam. Senang bertemu kembali dengan teman-teman. Meskipun sekarang sudah bulan September. Bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita melewati bulan Agustus. Nah, kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami boleh ada di bulan September. Dan kami bersyukur hari ini kami menerima berkat yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekali lagi kalian mau menyapa salam. Kita bertemu oleh karena kasih Tuhan. Tema kita, saya mau belajar melakukan firman. Di mana ya mau belajar melakukan firman Tuhan? Ya, ada tindakan. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Minggu lalu itu apa ceritanya? Ceritanya kan tentang tantangan anak-anak Tuhan. Salah satu tantangannya yaitu mata, telinga, hati, dan pikiran. Nah, sekarang kita diajari untuk melakukan firman Tuhan. Gimana ya? Namun sebelumnya mari kita membuka Yakobus 1 ayat 22 sebagai ayat hafalan kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Loh, firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita menipu diri kita sendiri. Rugi dong kalau kita tertipu. Iya benar, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita menipu diri kita sendiri. Kenapa ya? Iya, karena firman Tuhan itu mengajari kita. Nah, bagaimana caranya? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Firman Tuhan itu berkata demikian. Hendaklah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Nah, teman-teman punya telinga enggak? Punya. Kalian juga punya. Ada 2. Untuk berkata-kata punya mulut? Punya 1. Yang mana biasanya teman-teman lebih cepat? Berkata-kata atau mendengar? Wah, kalau Kak Lia berkata-katanya yang lebih cepat. Bla 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 gitu. Belum didengar dengan pasti udah bla 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 gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Mendengar apa? Kan tantangannya dikatakan telinga kita ini harus kita perhatikan. Tidak sembarang mendengar. Iya,
Firman Tuhan mengatakan kita harus mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan memberikan 2 telinga. Nah, itu yang pertama. Cepat mendengar suara Tuhan. Cepat mendengar firman Tuhan. Di mana? Di persekutuan, di gereja, ataupun di tempat yang lain. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan supaya kita meninggalkan marah. Coba lihat gambar ini. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang wah, kalau begini marahnya, kakinya bisa menendang, tangannya di kepala gitu bisa meninju. Dia nggak lihat orang lain. Bahkan kalau udah marah seperti ini, orang tuanya, mama papanya bicara juga mungkin tak didengarnya lagi. Maka firman Tuhan mengatakan kita jangan menjadi marah seperti ini. Karena kemarahan itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, yang ketiga, apa itu ya, Kak? Ya, firman Tuhan menyatakan bahwa firman Tuhan itu sebagai cermin. Ketika kita bercermin, apa yang terlihat? Wajah kita. Kalau wajah kita tersenyum, maka di cermin itu tersenyum. Kalau wajah kita ada kena hitam, pasti kelihatan di cermin. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan firman itu sebagai cermin untuk memperlihatkan kesalahan kita. Kalau kita bercermin, jika ada noda di wajah kita, kita tahu, maka kita akan membersihkannya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menunjuk kesalahan kita, maka kita harus datang kepada Tuhan dan berubah. Nah, itu yang dilakukan pelaku firman Tuhan. Ada perubahan yang lebih baik, bukan yang lebih jelek ya, yang lebih baik. Seperti itu. Nah, mari teman-teman, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Coba lihat gambar ini. Ini menjadi pelaku firman Tuhan apa tidak? Iya. Karena apa? Karena dia menolong temannya yang terjatuh. Udah ingat ya? Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ada tindakan yang kita lakukan, bukan hanya mendengar saja, tetapi Tuhan lebih senang jika kita melakukan tindakan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman, sehingga ini menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin.